Ya itu, gue beberapa kali naik gunung. Di semua gunung pernah gue naikin, yang paling merinding di sini. Di situ ya. Gue sekali naik gunung nggak pernah sedon ini. Sedon banget. Makhluknya bener-bener nunjukin. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ruang Rimba Channel. Saya Nurman. Kenal dong, sama Bang Oka. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi Bang ya. Yo bang. Kayak kita tambah lengket aja nih bang. Kayak perangko. Ya mungkin next gue bisa jadi temen lu. Lah kan emang temen Bang. Dalam artian temen di ruang rimba ini, dalam artian nemenin lu untuk ketemu Amin Bang. orang-orang yang lain. Kita punya art adventure. Nanti Siap. Bang Oka ikut. Tenang aja. Perlu Bang. Aku mau sambut dulu. Iya silakan. Buat teman-teman yang belum subscribe, terus like, share, komen yang banyak. Oke? Wajib kudu bang. Kudu ya. Kudu. Karena biar channel ini berkembang. Amin ya Rabbal alamin. Doanya mantap tuh. Bang, IG-nya apa? Kasih tahu dulu. Mayolka 88. Malaika 88. IG gua sebutin kan? Sebutin lah biar kali aja lu dapet jodoh lagi bang. Sejak jangan. Nurman ST aja. Udah gitu. Oke. Bang Oka mau cerita lagi deh. Di pendakian lagi. Masih tetap solo hiking. Bang. Gunung apa? Gunung Bongkok. Gunung Bongkok. Tinggiannya kali ini lebih tinggi bang. Lebih tinggi ya? 975 bang. MDPL. 975 MDPL. Hampir 1000. Solo hiking ya? Solo hiking. Tapi kalau gue bilang Purwakarta gunung panas. Karena masih di bawah tinggian 1000. Oh gitu bang. Yang gue bilang kayak waktu yang pernah lu manggil gue juga di sini. Yang gue cerita juga kan. Gue tidur pakai boxer doang. Kalau di Gunung Bongkok gue tidur pakai baju. Pakai baju ya? Pakai baju. Karena udah mulai ini. Mulai dingin. Tapi tetap pakai boxer. Tetap Pakai boxer. ini Ya. anak pantai, anak gunung bang. Itu loh bang. Gue tuh tipe orang yang gerahan. Naik gunung pun gue selalu pakai kaos dengan pendek atau enggak pakai apa sebutannya ya? Pakai kaos kutang lah ya. Legbong. Legbong. Ketek bolo. Yo, Gitu. legbong. Ya kali ini ceritanya masih sangkut pautnya sama kayak Gunung Lembu. Masih sama. Masih Satu wilayah juga. wilayah. Jadi kali ini gue lebih memperkenalkan ke teman-teman sekalian Purwakarta. Gunungnya 3 bang. Gunungnya 3. Gunung Bongkok, Lembu, sama Parang. Gunung Parang. Itu kalau Parang itu lebih ke climbing ya bang. Oh. Pakai tali. Yang hobi climbing ke Gunung Parang. Satu lagi. Mana tuh? Kalau mau nginep di atas ketinggian di Gunung Parang juga ada. Wih. Kebetulan di sana kita harus bangga bang. Kenapa tuh? Ada hotel tertinggi di dunia. Hotel gantung tertinggi di dunia. Di Indonesia. Di Indonesia adanya. Bukan luar doang ya? Di luar ada, tapi yang lebih tinggi adalah di Gunung Parang. Gua udah tahu tuh. Bolehlah yang punya duit banyak, ada kelebihan uangnya. Karena harganya lumayan bang. Bener. Lebih mahal daripada hotel bintang 5 di Jakarta bang. Sekalian, ya kan? Pakai apa namanya? Pakai Guide. apa sih? Pakai guide-nya Bang Oka. Boleh. Ya kan? Pakai ininya apa kru? Namanya kru? Apa namanya? Art adventure. Ininya apa namanya? Peralatannya? Bukan, Apa, jasanya. Oh jasanya. Art adventure. Oke, Art adventure. Jangan lupa, murah kok. Gitu. Boleh kita kerja sama ya bang? Itu dia. Siap. Itu yang dicari. Sekalian bisnis lah.
Oke Bang Oka, Hmm. langsung aja Bang Oka. Ini coklatnya udah jadi nih. Siap. Sambil cerita. Thank you bang. Gua pinggirin dulu bang. Oke. Takut lu dua-duanya bang. Nah, jadi kali ini gue cerita tentang Gunung Bongkok. Gunung Bongkok. Gue yang sebelumnya gue pernah cerita juga. Gunung Lembu itu masih ada nama makam. Namanya itu yang Mbah Jonggrang Kalapitu. Mbah Jonggrang Kalapitu. Kalapitu. Jonggrang Kalapitu. Jonggrang Kalapitu. Ya. Kalapitu. Pitu. Beliau ini adalah sosok raksasa bang. Manusia gagah, badannya tinggi. Saking tingginya, kakinya salah satunya menginjak gunung dan pohon. Menginjak gunung dan pohon. Nah, pohonnya sampai hampir mati, saking diinjaknya beliau ini. Satunya lagi injaknya ke Gunung Bongkok itu. Di atas Gunung Bongkok ini ada bekas injakan kakinya dia. Wih. Tapi beliau ini waktu kesana itu dia mancing bang. Raksasa itu mancing. Mancingnya di sekitaran Jatiluhur. Oh ya. Nah, mancing di sekitar Jatiluhur. Beliau mancing itu lama bang. Dia betah bang. Saking lama itu dia sampai sebulan mancing di sana. Sebulan mancing. Penduduk sekitar melihat dia saking heran gitu bentuk fisiknya dan kegagahannya beliau ini. Nah, jadi masih sangkut pautan nama Gunung Lembu. Beliau meninggalnya di makam ini di Gunung Lembu, tapi kenangannya ada di Gunung Bongkok. Kenangannya ada di Gunung Bongkok, yaitu tapak kakinya dan bentuk Gunung Bongkok sendiri diakibatkan oleh kakinya dia. Ketindian, diinjak, jadinya sedikit rata atasnya. Oh jadi, gitu. Dibilang bongkok lah. Jadi bongkok. Di bongkok. Sebenarnya sih bentuknya mungkin agak lancip kayak gunung yang lain, karena diinjak jadi sedikit bongkok. Jadi gue kesana itu sama kayak sebelum-sebelumnya. Pulang kerja gue langsung berangkat. Mencau. Waktunya juga kalau Purwakarta nggak terlalu lama. 4 jaman lah nyampe. 4 jam, benar. Nyampe. Tapi gue niatnya waktu itu 2 gunung bang. Oh, langsung. Satu lagi Gunung Parang ini yang climbing. Tapi ada satu insiden, jadi ditutup Gunung Parangnya. Ditutup. Tapi akhirnya gue ke Gunung Bongkok aja. Oh gitu. Sama gue nikmatin ada lembah namanya gue lupa nama tempatnya apa. Tapi bagus banget, emang Purwakarta tuh bagus banget. Luar biasa ya. Banyak spot-spot yang belum gue kunjungin. Nah, makanya gue kesana. Seperti biasa gue selalu komunikasi dulu sama penduduk sekitar, menanyakan keadaan alamnya seperti apa, lagi musim hujan atau enggaknya. Tapi kalau Purwakarta ciri khasnya pertama monyet, yang kedua adalah pohon bambu. Pohon bambu apa nih? Bambu Cina. Kalau gue sih lihat warnanya bambunya warna hijau. Hijau, yang gede-gede tapi ya. Gede. Itu belum bener banyak banget. Dan kalau udah ada pohon bambu kayak gitu biasanya nyamuk bang. Betul. Kalau bambu ya. Biasanya yang kita tahu nyamuk doang. Nyamuk. Yang lainnya gue nggak tahu. Karena balik lagi kalau gue selalu positive thinking. Betul banget. Nah, gue izin sama pendakian isi-isi maksi. Ngobrol dulu sama penduduk sekitar. Ya beliau cerita sedikit lah. Tapi ya gue lebih memutuskan ceritain nanti aja lah. Setelah gue turun dari gunung itu. Lebih tenang nantinya. Lebih tenang. Gue mutusin untuk nanti aja bu, betul nih ibu. Gue naik lah. Di sana itu awal-awal tuh masih ada perbatasan wilayah yang dilalui oleh warga sekitar. Lalang sekitar. Ada kerbau juga, kesana kerbonya ada juga bang. Keren ya. Di sana itu lebih, kalau kemarin di Lembu itu ada rumah pohon. Kalau sana ada jembatan bang. Jembatan gantung itu jadi pohon dibuatin spot foto. Ada jembatannya kayak jembatan goyang gitu misalnya. Oh kayak di dibuat Gunung Gede ya? Bukan. Tapi kayak di Situ Gunung. Nah kalau Situ Gunung dia lebih kokoh karena tambang baja ya. Bajanya itu bang. Tali biasa kayak sih. Tali biasa. Kebetulan gue kesana itu waktu itu awal tahun kemarin. Di bulan Januari tahun 2020 kan. Oh baru kemarin, baru banget. Nah, pesan baru gue bete, bosen lah kerja. Gue liburan. Padahal bisa baru tuh ya. Bisa baru. Iya.
Tapi kalau ya itulah dunia hotel bang. Itu dia. Di hari-hari besar kita malah masuk. Bedanya pembantu gitu. Kita nih pembantu. Iya. Iya. Oke, lanjut. Iya. Nah, gua kesana, gua mulai perjalanan diawali dengan sambutan dari kerbau dulu. Terus ya biasa gua lewatin, ketemulah pohon bambu ini. Oh, bambu. Jalur bambu. Medannya udah mulai lumayan berat bang. Ya dari situ gue lihat pohon bambunya itu udah kayak gapura lah bang. Pohonnya agak merunduk gitu ya, gini, kayak tutupan gitu lah. Gerbang. Nah dari situlah mulai gue mengucapkan salam seperti biasa. Assalamualaikum, minta izin lah. Pasti. Untuk pendakian gue semoga nggak ada kendala yang terlalu berat untuk gue. Betul. Minta izin, assalamualaikum, gue lewatin. Nah, mulai pertengahan pohon bambu ini yang mulai gue belum disambut bang. Baru masuk itu disambut. Karena gerbang. Bang, minum bang, seret. Gak boleh minum sama krunya tadi. Kita minum dulu ya. Iya, biarin krunya ke ini. Bang, tapi kalau gue selalu gini bang, minum apapun gue selalu tos. Oh, iya. Dan gue punya salah satu kata-kata bang. Apa tuh? Supaya kita sehat selalu bang. Amin. Sama kru sehat selalu dan pemirsa juga sehat selalu. Amin. Jangan lupa siapin cemilan yang nonton. Mantep. Bang, tadi sampai di tengah-tengah pohon bambu. Setelah gapura itu kayak bentuk gapura. Dan mulailah gue disambut tuh. Kayak ada yang ngeliatin gue. Dan gue pun ngeliat kayak ada batu. Bentuknya kayak ikan. Antara ikan dan kepala ular sih. Kalau gue lihat ikan sama kepala ular. Antara ikan dan kepala ular. Bentuk batunya itu. Sekilas gue lihatnya mirip banget. Tapi ya gue karena belum tidur. Gue ngambil pusing bang. Gue tetap jalan. Gue pengen buru sampai atas area camp. Gue pasang tenda dan gue langsung tidur. Bisa gue gitu. Tidur gue berkualitas bang. Soalnya tidur itu di atas gunung. Selalu kayak gitu. Lebih nikmat ya? Lebih nikmat. Hotel murah. Mahal. Enggak lah. Salah. Murah kan gue bilang. Mahal. Hotel berapa di Indonesia ini pasarannya? Kalau di sana gue paling ngeluarin duit 200.000. Kalau hotel kan bisa dibangun manusia. Hah? Kalau gunung kan nggak bisa. Maksudnya itu mahalnya. Iya. Kayak lanjut. Ya gue cuekin. Cuman batu doang lah. Kalau itu cuma sekilas batu doang. Tapi abang ini ya foto ya. Gue foto. Nanti bagi bang. Boleh, nanti gue biar teman-teman kalian bisa lihat juga. Ntar kita lihat fotonya di. Dan di tengah-tengah pohon bambu itu sekilas juga ada yang ngeliatin juga, ngikutin malah. Ngikutin. Tapi dia sosoknya gimana? Nah, sosoknya nanti gue ceritain pas lagi perjalanan pulang. Oke, sip. Ayo. Sosoknya kelihatan jelas itu baru. Bener-bener kali ini gue dikasih tunjuk bentuk wujudnya malah. Sebelumnya kan paling suara doang. Nah, jadi gue lanjut jalan. Di sana juga treknya lumayan, gunung pendek tapi treknya lumayan menguras tenaga. 9 berapa? 975 lumayan treknya. Satu ya banyak bebatuan besar-besar juga di sana. Sama kayak lembu, hampir sama. Banyak monyet juga. Banyak-banyaknya. Nah, gua perjalanan itu hanya apa aja kayak nggak ada angin gitu. Oh, ini apa? Sepi gitu. Sepi, tenang. Kok tenang sih gue demen, tapi anyep ini. Anyepnya ya? Angin itu artinya angin loh. Kayak ini apa? Kayak nggak ada angin sama sekali. Suasana mau hujan gitu. Maksudnya tuh iya lembab gitu. Ya kayak gitulah. Betul, gue lanjutin jalan. Sepanjang jalan gue ngerasain emang untuk batin gue suka tempat-tempat kayak gitu. Gue termasuk orang yang mungkin introvert kali ya. Gak sendirian. Latihan rute terus sampai atas, sampai area camp itu gue nggak terlalu apal kalau di sini karena gue di sini nih di Gunung Bongkok ini gue baru sekali. Baru sekali dan gue belum kesana lagi. Lembu doang gue bolak-balik. Yang bolak-balik lembu ya? Lembu. Karena medan perjalanannya lumayan susah.
Dan waktu gue kesana nggak ada keinginan untuk balik lagi. Mungkin karena misisnya yang agak kuat, agak kental, yang bertolakan sama gue, yang jadinya gue sepanjang jalan dan di sana gue ngerasa pusing dan mual gitu, terlalu berlebihan. Nah, gue makanya nggak ada rasa pengen balik lagi. Dan cuaca waktu itu kesana juga emang lebih enak, nggak terlalu hujan. Walaupun di awal tahun tapi nggak hujan. Tapi hawanya yang enak, sama view-nya tuh kurang kebuka. Masih tertutup ya? Tertutup sama awan, karena mungkin di pas awan bang. Oh pas awan. Pas 1000 ini kan. Tapi kalau untuk Purwakarta memang spotnya bagus-bagus semuanya. Cakep. Nah, gue sampai area camp, gue pasang tenda, gue makan dulu. Karena di awal gue nggak makan. Pas mau naik? Pasti masih gue nggak makan. Gue makan malah di atas pasang tenda, gue makan, gue sarapan, siang itu baru gue tidur. Oh siang udah tidur? Siang udah tidur. Karena gue belum ngantuk banget pulang kerja kan, kurang tidur juga. Nah di saat tidur ini gue ngerasa ada yang merhatiinnya bener-bener, dia udah mulai merinding. Depan tenda langsung persis. Gue cuma kalau tenda tuh ada 2 lapisan. Lapisan yang kayak lampu jaring-jaring gitu yang dia nongol. Bener-bener nongol. Nggak tahu itu wujudnya, cuman perasaan doang, tapi gue ngerasa itu pasti ada. Tapi nongol dia, natapin gue langsung. Tapi gue karena gue ngantuk, gue cuekin lah. Pas sorean nih, jam 4:30 ini, jam 4-an lagi pas gue bangun, baru bangun, suara langkah lagi. Padahal sore ya? Jam 4 sore. Gue orangnya kepoan, gue harus berani. Walaupun gue takut tapi gue harus berani. Yang penting kan niatku baik. Iya betul, penting niat. Gue buka tenda, ternyata ada pendaki lain. Suwe. Tapi gue sempet deg-degan juga, karena ternyata itu pendaki ya. Pengalaman yang udah kan soal langkah kan gue senterin nggak ada apa-apa kan. Nggak taunya masih pendaki. Apalagi ini masih sore. Benar. Jadi ternyata pendaki. Gue udah seneng banget tuh bang. Akhirnya walaupun gue pendaki solo, tapi gue bakal ada temennya nih. Benar. Di sana. Ya udahlah, gue rapi-rapi peralatan yang mau gue bawa. Gue bawa kompor seperti biasa, kopi gue bawa. Gue ke puncak. Puncaknya nggak terlalu jauh. Sama kayak Lembu juga, nggak terlalu jauh. Ke puncak, gue foto-foto, gue nanya. Nah, pas gue siap biasa bang, gue sampai mau naik ke atas itu pasti gue siapin kopi kan bang. Wajib banget. Kopi, kompor gue siapin tuh. Karena gue udah mulai pendaki ringan ultralight kan. Jadi kompor gue kecil, dia cuma bawa resek, kalau nggak gue bawa tas kecil yang sebawa tas untuk kompor ini sama minum. Gue naik ke atas, ngobrol-ngobrol lah gue sama yang naik tadi. Oh iya. Ngecamp juga mas? Enggak, kita cuma tektok doang. Lihat sunrise. Oh mereka? Sunset ya? Sunset. Ngeliat sunset. Waduh, berarti saya sendirian dong. Oh masnya ngecamp? Iya, saya ngecamp. Biasa mas mau nikmatin alam, mau numpang tidur lah, bilang gitu kan. Wah perasaan gue udah mulai gak enak nih, sendirian lagi bang. Bener-bener solo. Solo. Ke foto-foto, ngobrol-ngobrol, matahari terbenam, gue turun ke tenda. Tapi nggak lupa bawa headlamp kan? Kali ini nggak mau kecolongan. Bawa pakai headlamp, turun, jalan masih agak terangan ya, kali ini agak terangan. Karena mungkin turunnya pas gua. Oh pas ya? Pas. Pas sampai bawah tuh baru agak gelap. Tenda biasa gue persiapan untuk makan malam. Dinner. Makan. Biasa sebelum tidur gue baca buku dulu. Saat baca buku ini, kalau kali di sini ini, yang gue rasain awalnya adalah kayak dia nyambit. Oh dia nyambit. Tapi kalau nyambit, gue
sambit, gue pernah di sore itu sempet sambit juga, tapi gue totalnya ada yang gelantungan monyet bang. Monyet. Nah, pas kali ini gue lihat gue senterin nggak ada monyet, yang nggak ada yang gelantungan sama sekali, nggak ada monyet, ada hewan sama sekali, babi pun nggak ada. Jadi siapa yang ngambil gue? Tapi ya udahlah, gue positif thinking aja lah, mungkin mau memperkenalkan diri kan. Iya benar. Gue lanjut baca buku, ada suara lagi, suara panggilan, hey, panggil hey. Kalau pas saya saat itu kaget, tapi gue cuman gitu doang lah. Tarik napas doang. Kepala pusing. Nah pas kepala pusing ini nih mau mual. Biasa gue ajak komunikasi. Iya. Gue nggak pernah ambil pusing. Gue nggak izin. Niat gue apa? Gue lanjutin baca buku sebentar. Ada yang nepak tenda. Di salah satu tiang tenda itu ada nepak. Terus ya tetap gua cuekin. Udah kayaknya interaksi lebih banyak di sini. Kalau gua lanjutin baca buku, gua sadar ya bakal ada lagi nih. Lebih karena lumayan berasa banget kalau hari itu gua pusing dan mualnya berasa banget. Bener-bener berat banget. Gua nggak kuat. Ya walaupun gua belum ngantuk karena gua udah tidur sore. Siang itu gua tidur sampai sore. Gua pasang tidur. Gua setel musik. Tapi gua setel musiknya cuma handphone doang. Biasanya kalau anak sekarang kan pakai itu ya, speaker. Nah, itu yang ganggu orang lain atau ya makhluk lain mungkin terganggu juga karena terlalu bising. Gua setel handphone, musik, volume kecil biar gue bisa tidur. Dan gue berpikir ada suara-suara apapun juga nggak terlalu kedengeran. Gue tidur lah. Pas subuh bangun, alhamdulillah sampai subuh bangun tuh bener-bener tidurnya pules. Tapi ada saatnya gue mungkin bangun sebentar bang. Mendusin sebentar. Tapi ya gue cuekin aja, gue tidur. Subuh bangun, dari itu gue lupa nyalain alarm, tapi gue bangun karena gue udah ke mindset banget. Subuh itu bangun udah terbiasa. Gue bangun, udah gue liat sunrise, oke, video bagus, tapi ya sana itu karena mungkin pas awan jadinya kurang kebuka, jadi untuk foto tuh kurang puas, kurang maksimal. Apa mungkin lagi di awal tahun masih musim hujan. Iya benar. Dari situ ya gue sebentar, mungkin sejaman di atas, gue turun. Pas gue turun ini water bladder gue gantungin bang di pohon. Pohonnya nggak terlalu tinggi biar gue selang itu gampang bawa untuk ambil airnya. Iya. Nah, pas gue nyampe air gue habis. Tapi nggak bocornya water bladder itu ada tutupnya. Tutupnya plastiknya agak lebih kuat daripada dalamnya kan karet. Iya. Tutup luarnya kebuka, karetnya itu dalamnya ada yang gigit. Gue pikir positif, mungkin monyet, benar. Tapi monyetnya pintar juga karena luar tutupnya bisa dibuka. Oke lah, monyet. Gue alhamdulillah saat itu gue bawa air minum cadangan. Masih ada stok. Gue bawa 500 ml tas untuk gue masak. Waktu itu masak spaghetti. Nah, ini kalau naik gunung nih super mewah bang. Untuk perjalanannya murah, tapi untuk logistiknya makanannya gue lebih mahal. Yeah. Gue selalu bawa puding, cream soup, spaghetti, kalau nggak bikin sandwich. Gue pernah bikin pizza juga di atas. Jadi gue nikmatin banget kualitasnya, benar-benar nomor satu makanan. Karena pendaki itu karbohidrat, protein harus dijaga banget supaya kita kuat kan. Tetap stamina terjaga. Itu gue bikin
gue masak gue sarapan. Kayaknya hawanya di sini aktif banget kayak, lebih kuat, kenceng banget. Gue buru-buru pas bongkar tenda, gue turun. Oh langsung buru-buru turun. Pas di sela-sela jalan tuh bebatuan ini ada sosok yang benar-benar yang gue ngerasa tuh sosok duduk di pojokan dalamnya sela-sela batuan pohon, tapi nggak kelihatan. Oh gitu. Gue hiraukan, gue jalan, hey lagi yang sebelumnya, di hari sebelumnya. Kali ini di pagi hari ya. Pagi sekitar jam 10-an lah. Masih pagi. Gue merinding nih. Kayak di gunung ini gue bilang oke. Gue di beberapa gunung naik sendirian, yang di atas 2000 pun gue pernah sendirian. Gunung pendek misterinya oke juga. Mantap. Tapi gue nggak mau berlawanan sama mereka. Gue cuekin. Sampailah gue jalan di hutan bambu. Balik lagi di gerbang itu ya. Hutan bambu ini gue melihat monyet banyak banget. Banyak banget. Kurang lebih 10 sampai 20-an lah. Wih, banyak itu. Tapi gue nggak ngitungin, tapi perkiraan doang. Kira tuh ngitungnya tuh. Capek dong gue ngitungin. Dan lu biar nggak grogi. Gue agak merinding bang soalnya. Ya itu, gue beberapa kali naik gunung. Di semua gunung pernah gue naikin, yang paling merinding di sini. Di situ ya. Tapi alamnya oke. Dalam artian gue nikmatin ketenangannya dapat ya. Dapat banget karena tenang banget, karena mungkin ya gue naik gunung kayak gini, solo hiking ini pas weekday. Kalau weekend mungkin rame juga. Karena gunung pendek. Gue liat monyetnya banyak, sekitar 20-an, banyak banget waktu itu. Di paling belakang ini yang gue lihat nih. Kenapa tuh? Sosoknya benar kelihatan. Mungkin yang gue bilang dia sempet nongolin di atas itu, di depan tenda gue persis. Dia. Oh gitu. Ya, tapi wujudnya itu, yang lain tuh monyetnya abu-abu. Yang ini warna bulunya sedikit coklat. Pas gue tatap, gue berhenti bang. Gue kayak dijegat itu, ditahan. Gue tatap, bulunya abu-abu, mukanya mirip banget kayak manusia. Mukanya. Mungkin kemarin kita masih bisa cengesan di sini, tapi kali ini gue agak sedikit ya. Itu sosoknya monyet. Kalau gue bilang, kalau Jawa Barat kalau gue bilang ada namanya lutung bang. Lutung kasarung. Mungkin tuh ya ceritanya kan. Lutung kasarung. Benar, lutung kasarung. Mitosnya seperti itu kan. Gitu. Mungkin lutung. Tapi kalau lutung itu setahu gue sedikit hitam dia. Ekornya panjang. Ekornya tuh nggak kelihatan, tapi ini warnanya coklat. Bener-bener Gede kalau gue itu walaupun jauh, tapi gue bisa prediksi itu tingginya sama kayak gue. Segede manusia. Tapi mukanya bulunya monyet. Dan mukanya muka manusia. Muka manusia. Gue sempet down banget. Itu saat ya, gue sekali naik gunung nggak pernah sedon ini. Gue down banget bang. Monyetnya yang kecil-kecil kayak nutupin jalur gue, kayak nahan gue. Yang gede ini di belakang ngeliatin gue. Bener-bener mandangin lu gitu ya? Mandangin banget. Makanya gue langsung gue ngomong. Tapi saat ini gue ngomongnya, biasanya gue kalau sendiri gue ngomongnya langsung gue ucapin. Kali ini gue ngomongin udah mati. Ucapinnya beda lagi. Ucapinnya, saya kesini gak neko-neko, tolong jangan ganggu saya, beri saya jalan pulang. Karena gue ngerasa gue tahan, mungkin gue suruh tinggal di situ, tapi gue menolaknya.
yang penting gue ngucapin ini dalam hati, karena gue kalau ngucapin gue takutnya diserang doang bang. Iya benar. Makanya gue sempet berhenti ngucapin dalam hati, gue minta jalan pulang, tolong jangan ganggu saya. Gue menjadi kecil nih, jalan lari nih, larinya nggak ke arah biang yang gede itu, tapi lari berawan kayak buka jalan gitu. Oh ngebuka nih, buka jalan. Tapi ambil mencar gitu, lompat-lompatan lagi. Langsung gue gak banyak ngomong, gak mungkin diem aja situ terus, gue langsung jalan. Nah si apa yang sosoknya tetap ngeliatin. Dia duduknya kayak manusia, kayak monyet bang, kayak setengah gini lah bang. Oh iya. Makanya udah kayak gini kan otomatis palanya agak menonjol keluar. Makanya gue bilang, gue ngeliat mukanya itu mirip banget kayak manusia. Bulu-bulu mungkin di sini ada, tapi di leher lah ya. Tapi mukanya, mungkin palanya rambut masih kayak bulu-bulu coklat itu, mukanya ini manusia banget. Gue jalan balik, itu sosok monyetnya itu diem. Tapi gue sama perjalanan balik itu ngerasa masih ada di ngikutin. Masih ngikut ya. Tapi gue down, takut. Tapi gue sempet-sempetnya foto bang. Foto dulu, gue bawa tripod. Tadi itu gue bawa tripod. Gue kalau naik gunung sendirian tuh biasa bawa tripod, kalau nggak bawa tongsis. Bawa. Tapi gunung atau ke Lembu gue nggak bawa tripod atau tongsis. Gue biasanya naruh di pot, dudukan apalah. Tapi waktu itu gue bawa tripod, jadi gue pakai tripod. Gitu. Nah pas kayak gitu, gue foto-foto dulu, karena gue kenang-kenangan nih, nggak tahu kapan lagi kesini. Tapi kalau dalam hati gue itu, gue bakal balik lagi, karena dekat sama Jakarta kan. Iya. Gue balik, sampailah gue sampai ke base camp. Ketemu ibu kemarin, tawarin gue mau makan dulu nggak? Makan gue, dia tentunya punya warung bang. Oh iya punya warung ya? Situ. Gue makan. Ibu cerita, gue nggak cerita tuh. Gue nggak cerita, tapi ibu ngomong gini, gimana di atas? Enak gak? Ada cerita apa di atas? Oh langsung gitu deh. Kayak dia mungkin ada cerita lagi. Awal-awal gue pikir gitu, kayak ibu punya cerita juga. Oh iya bu, enak bu, adem, tenang, saya sendirian. Ketakut, pasti ada. Emang ada cerita apaan bu? Gue pancing ya. Ibu cerita. Jadi di sana itu dulunya ada petapa. Petapanya itu mungkin dia nyari ilmu atau nggak nyari ketenangan lah. Petapa itu bukan nyari ilmu doang ya bang, tapi nyari ketenangan juga kan. Benar. Petapa itu ceritanya itu dia tuh bisa pindah tempat atau lompat dari Gunung Bongkok ke Gunung Parang, karena Bongkok sama Parang tuh nggak terlalu jauh, bersampingan ya, berdekatan. Tapi jaraknya lumayan jauh. Kalau untuk manusia biasa nggak mungkin nyampe. Iya benar. Ini dia tuh bisa lompat dari satu tempat ke tempat lain, ke Gunung Parang ini. Gila, luar biasa. Apa dia? Tapi gue ngerasa yang di pohon bambu itu emang ada gerbang. Dan di atas pun, yang tempat area gue camp itu kayak emang ada gerbangnya lagi untuk mungkin kalau secara perasaan ya. Tapi nggak kelihatan. Tapi gue ngerasa gerbang pertama, gerbang kedua gitu maksudnya. Yang kedua, mungkin yang kedua ini, yang di atas ini gerbangnya untuk pindah ke Parang. Oh gitu. Pintu goib lah misalnya, nembus kemana. Karena di Indonesia banyak cerita-cerita kayak gitu juga. Ada kiai-kiai yang bisa pindah ke Mekah atau gimana kan. Di Gunung Parang tuh pindah ke Gunung Bongkok atau Gunung Bongkok ke Parang. Pintu inilah, pintu kemana saja. Doraemon dong. Lanjut. Iya. Makanya seperti itu ceritanya. Tapi yang gue tipe orang yang suka sejarah. Gue pelajaran semua, gue nanya sama sekitar tuh, ternyata nama ini tuh ya sangkut pautnya sama Jonggrang Kali Pitung ini, yang makamnya ada di Gunung Lembu. Oh masih ada sangkut pautnya. Tapi kalau sosok petapa ini dengan yang gue lihat nih, gue sampai saat ini gue belum tahu apakah itu bersangkutan dengan petapa ini, yang wujudnya berubah jadi monyet, atau emang beda. Ada dua. Tapi gue sampai saat pas di situ gue nggak ngomong gue ketemu monyet.
cuman bilang ya hawanya aja nggak enak, sama gue ngeliat tuh ada batu aja yang Bentuk ikan. mungkin tuh emang batu aja kebetulan emang bentuknya biar mirip, tapi gue bilang batunya bentuknya aneh. Gue bilang ya selalu gue tuh tipe orang yang nggak mau nyebutin ke orang sekitar atau nggak pendaki lain pas keadaannya lagi ada hal-hal yang aneh-aneh gitu. Benar. Nah, maka dari situ gue ngambil kesimpulan, wah lumayan ngeri. petualangan gue Solo hiking dapetnya yang luar biasa bang. Tapi ya itu, gue selalu ngambil pusing, pasti takut mengenai manusia, pasti takut. Tapi gue ambil tenangan aja, gue bisa tidur pulas. Istilahnya di kerjaan yang benar penat menurut gue, istilahnya ada aja istilahnya yang bikin gue pusing, tapi situ gue bisa ngelepas penatan gue. Betul. Dan gue setiap di base camp pas gue turun, gue bawa sampah dan gue mengingatkan ke pihak base camp, tolong mengingatkan untuk pendaki-pendaki yang tuh pendaki lain untuk bawa sampah turun. Wajib Sampah. Makanya, tapi ya bisnis gue nggak banyak ditunjukinnya, cuma gitu doang. Tapi hawa ini yang bikin bener-bener down banget. Apalagi sampai nunjukinnya lumayan, gue berhenti stuck itu pas melihat itu lumayan lama bang. Ada berapa menit? Sampai 5 atau 7 menit ada. Itu kalau orang normal udah lari kali ya, pingsan kali gitu, karena pendaki nggak ada yang normal. abnormal juga. Ya hanya orang sinting yang hobinya mendaki kan. Ngapain capek naik cuma untuk foto-foto doang. Betul. Kadang tidur udah enak di rumah pakai kasur, tidur pakai matras kayak gitu. Itu dong. Bener. Tapi ya itulah. Tapi gue selalu berpikir adalah gue orang Indonesia, gue harus explore Indonesia sendiri. Banyak tempat yang bagus-bagus. Bagi Jawa Barat, gue nggak dapet sponsor dari Jawa Barat ya, tapi setidaknya kalau ntar ini udah naik ya mungkin jadi ini maksudnya dapet lah. Tapi itu Jawa Barat pun yang nggak jauh dari Jakarta banyak tempat bagus. Betul, banyak sih. Jawa Barat tuh banyak, Jawa Tengah, luar Jawa tuh banyak. Indonesia tuh kalau kita sehat, ada rezeki tuh buat ngabisin Indonesia ke Indonesia tuh belum tentu bisa. Karena tuh luas banget. Gue pengennya seminggu bang, Wonosobo bang. Seminggu di Wonosobo. Seven Summit Wonosobo. Nanti kita ikut sama tim Gunung Rimba. Siap. Tapi ya gue cerita cuman maaf, gue gak terlalu banyak. Nggak masalah. Tapi setidaknya yang bisa dipetik adalah jangan anggap remeh ketinggian suatu gunung. Betul. Setiap gunung itu memang tingginya berbeda-beda. Tapi jangan pernah anggap remeh. Iya, selain iklim, cuaca itu ya ketinggian itu. Maka masalahnya gue selalu, temen-temen gue ada aja yang komen sama gue, ngapain sih lu kan naik gunung bawa duit tapi gunungnya pendek. tapi mereka nggak tahu, belum ngerasain view-nya seperti apa. Setiap gunung tuh view macam-macam, beda-beda. Yang ada yang bentuk sunrise-nya warna pink, berwarna-warni. Ada yang cuma datar-datar aja. Karena kalau kita nggak naik gunung, kita tuh nggak tahu apa yang ada di sana. Yang nggak ada di bawah, nggak ada di atas. Termasuk cacing bang. Cacing. Udah pernah lihat kan cacing gede? Iya. Lu kan punya cerita tuh situ, ceritain deh kalian. Iya. Ntar lu. Ini bonus cerita. Bonus ya. Lu cerita. Nah, selanjutnya bang, bonusnya nih bang ya. Bonus cerita nih. Bonus ceritanya. Cacing bang. Cacingnya nanti masukin ya bang, biar pemirsa lain lihat. Fotonya di sini. Fotonya di sini. Serem amat ini, pohon ini gede banget ini. Jadi cacingnya itu gede sebulat ini bang. Wih. Bulatnya segini. Panjangnya kurang lebih 1,5 meter lah. Aduh.
Karena waktu itu gua angkat pakai kayu, tinggi dari sekitar segini sampai perut gua. Itu gua dia pas lipatan itu dia kan melingkar tuh. Lingkarnya ukuran tingginya panjangnya sama. Jadi kurang lebih 1,5 meter ada. Cacing. Tapi waktu itu dia nongol, gua ambil cuman untuk foto doang. Gua balikin lagi, gua taruh lagi bawah. Karena gua ngerinya ini bukan cacing biasa. Iya benar. Tapi emang ada ceritanya cacing itu kadang muncul pada waktu tertentu. Gitu. Di gunung mana namanya tadi? Kalau gua kali ini gunungnya Gunung Gemuruh. Gunung Gemuruh ya. Gunung Gemuruh tuh adanya kalau di Surken Gunung Gede itu Surya Kencana, sebelah kanannya Gunung Gede, ini gunungnya dari sebelah kiri. Ini yang gue lewatin jalurnya jalur tentara, Bang. Jalur tentara. Kebetulan waktu itu gue ikut komunitas di WhatsApp, masuk grupnya Pencinta Alam Cianjur. Nah, masuk grup situ, gue diajak nyobain jalur tentara ke Gunung Gede, tapi lintas gunung lewatnya Gunung Gemuruh dulu. Gemuruh. Jalurnya benar-benar jalur ini, Bang. Jalur masih tutup. Oh, benar-benar hutan yang lebat. Hutan lebat. Gua kesana itu yang benar-benar depan gua waktu itu bertujuh. Lebih. Gua tuh kurang lebih 12 orangan. 12 orangan. Ada beberapa pendaki pemula juga. Dan akhirnya mereka itu gua ketemu di Gunung Gede, mereka jadi guide juga. Di guide. Jadi gua bagi-bagi ilmu juga. Waktu itu gua bagi ilmu rame-rame sekitar 12 orangan. Yang depan bawa golok, tengah ada beberapa orang bawa tongkat, mungkin jadiin trekking pole atau untuk jaga-jaga juga. Yang belakangnya gua mutusin untuk paling belakang. Belakang sweeper, Bang. Sweeper. Gua selalu pengennya jadi sweeper kalau nggak bagian tengah yang selalu jaga teman-teman gua. Betul. Waktu itu gua karena banyak pemulanya dan depannya orang-orang asli di sana, gua buka jalan mereka ke belakang ngawasin. Jalur benar-benar dengkul nempel ke dada, dada juga nempel ke tanah untuk ngerangkak tuh gua ngerasain. Bener-bener masih asli banget. Suara burung masih benar-benar indah banget pokoknya. Itu jalur yang gua cintai banget, benar-benar ngerasain banget. Tapi di sana itu sampah kali ini yang gak gua ambil. Benar-benar bersih. Enggak, maksudnya ada kita sengaja ninggalin sampah. Oh, sengaja. Karena apa? Untuk nandain. Oh, nandain. Takut jalurnya ketutup, Bang. Oh, gitu. Dan di pohon itu kita seset pakai golok untuk nandain juga bahwa kita lewat situ. Jadi ada beberapa sampah kali kita mungkin ngemil coki-coki atau apa, kita biarin sampahnya. Bukan karena niatnya kita ngebuang sampah sembarangan, tapi untuk alamnya. Untuk nunjukin jalur kita untuk pulangnya lagi. Nah, sampai gua tuh jalur saking asrinya, gua ngeliat babi juga. Ada masih babi. Masih ada babi. Jalur pun masih yang kita lewatin tuh diajak-ajak babi tuh berani ngelewatin situ. Biasanya babi nggak berani. Biasanya babi nggak ngelewatin. Saat itu babi ada. Yang lebih hebatnya lagi adalah makhluknya yang benar-benar nunjukin. Makhluk apa tuh? Pocong, Bang. Wih, gimana cerita? Dan yang ngeliat itu bukan gua doang. Semua. Gue nggak nanya semua, tapi waktu gue ngobrol itu beberapa orang yang gue ajak ngobrol, mereka ngeliat, tapi gue ajak ngobrol itu bukan di atas, tapi pas di pulangnya. Itu gimana ceritanya? Jadi di sepanjang jalan gue mungkin ngerasain juga, karena emang dari awal gue tuh tipe orang yang perasa, bukan karena gue takut, tapi emang gue mungkin dikasih kelebihan dan artian gue nggak ngeliat, tapi gue ngerasain banget, bisa nyium bau amis biasanya, bisa mendengar, dan gue bisa ngerasain dalam hati pusing dan atau mualnya ini. Sepanjang jalanan udah ngerasain yang aneh-aneh, nyium amis juga gue ngerasain. Terus suara pun ada, suara cekikan ada. Itu gue ngeliatnya itu pas turun mau ke Surya Kencana. Oh, pas turun. Waktu itu gue bandel nih, Bang. Gunung Gede itu lagi ditutup. Oh gitu tuh. Lagi pemulihan. Pemulihan, gue sama tim gue udah izin ke pihak ranger sana. Gue lintas doang, ambil air. Di sepanjang jalan tuh nggak ada air. Cuma buat ngambil air. Airnya di
nggak ngambil air doang, tapi gue ke Gunung Gede juga foto-foto. Oh gitu, foto doang. Foto-foto. Ambil air ke Surken dan gue foto-foto di atas Gunung Gede. Jadi pas gue turun nih bang, mau ke arah Surken, gue sebelah kanan gue tuh ngeliat bang, jelas. Masuk apa? Guling, Apaan? guling, lemper. Pocong anjing. Iya, pocong. Itu saat itu gue diem, cuma ngeliatin mungkin nggak ngeliatin mukanya. Ya, kayak gue biasa gue ngomong kan, gue nggak pernah mau liat sosoknya kalau keadaannya nggak utuh. Iya benar. Tapi yang udah kalau udah guling, mukanya udah nggak karuan nih. Biasanya begitu. Biasa gitu kan. Makanya gue nggak mau lihat atasnya nih, cuma badannya doang. Gue nggak tahu tuh rata atau enggaknya depannya. Tapi sosoknya belum terlihat itu ya. Bener. Belum ngeliat mukanya. Bukan kain. Tapi guling, bener guling. Nah, gue lewatin sampai Surken gue ambil minum karena bener kehabisan air minum. Karena gue juga bawa pemula yang minumnya asal minum doang, aus dikit, minumnya banyak banget. Bener-bener. Ambil minum, terus saat itu gue puas banget. Puas banget. Nikmatin keindahannya Gunung Gede sama Surken tuh nikmat banget karena gue cuma tim gue doang, 12 orang gue ini. Hanya gue di situ. Mungkin mereka berani nunjukin banget karena nggak ada yang lain. Oke lah, foto-foto puas di puncak gedenya puas juga karena nggak ada, kita bisa foto sampai berapa kali pun nggak nunggu ada yang antri kan. Gue balik lagi ke atas, nggak ada. Jadi fix bukan kain yang digantung, tapi benar guling, benar-benar real pocong. Iya. Dan pas lagi sebelumnya di atas pun gangguan banyak. Oh banyak juga. Kebetulan adik gue sempet hipo juga, kedinginan, dan ada cewek juga yang ikut, satu cewek kedinginan juga. Tapi ya itu, gue tidur tuh waktu itu di atas puncak Gemuruh itu, gue gokil. Apa? Gue tipe kalau orang yang kuat dingin, tapi kalau dingin banget gue nggak kuat. Oh iya. Karena adik gue hipo, adik gue bawa sarung, dia udah tidur pakai SB, udah pakai sarung juga. Gue kasih SB gue, jaketnya basah, gue kasih jaket gue betul punya bulu angsa, kan lumayan anget tuh, gue kasih dipakai. Terus gue balutin lagi sama emergency blanket. Persiapan gue oke. P3K gue oke. Gue kasih emergency blanket, gue kasih tolak angin dari dia enakan, gue kasih minum anget. Puncak itu dingin banget. Iya. Dingin banget. Tapi gue tidur cuman pakai jaket gue yang parasut tipis banget. Gue punya parasut bukan jaket gunung yang lain-lain yang agak tebelannya tipis banget tipis banget. Pakai itu, cuman pakai legging, celana pendek army. Gue tidur, gue nggak ngerasa dingin. Nggak ngerasa dingin ya? Kenapa? Karena hawanya ini hangat bang. Yang gue rasa itu adalah selain gue di dalam tenda itu, kita bawa 3 tenda. Yang lain tuh isinya full lah. Gue berdua doang, jadi 10 itu 2 tenda. Gue berdua sama adik gue. Tenda gue kapasitas 3 orang. Seharusnya gue tidur tanpa SB, harusnya gue ngerasa dinginan. Dingin pasti. Tapi gue enggak. Tapi hangat ya. Karena gue ngerasa tuh banyak tuh di situ tuh bang. Bener-bener ini ya. Banyak banget yang nemenin gue. Hawanya tuh gimana gitu. Jadi hangat gitu, panas. Iya, panas. Punggung udah pasti ngerasa panas. Pasti. Makanya gue nggak ngerasa dingin walaupun gue cuma pakai jaket tipis doang. Baju waktu itu gue kebetulan pakai baju ketek bolong. Iya, leg bong. Gue pakai ketek bolong, tapi gue pakai jaket yang udah mungkin basah pas gue trekking itu. Seharusnya pas di tenda kita ganti baju yang keringan. Gue pakai itu juga jaketnya. Di dalaman itu gue nggak ganti karena gue saking fokusnya ke adik gue supaya adik gue normal suhu tubuhnya. Alhamdulillah sih adik gue aman lah ya. Aman. Pulang pun masih bisa jalan sendiri. Walaupun akhirnya ya gue kasih sarung tangan gue yang biasa gue pakai untuk tidur dia semuanya. Bahkan gue kasih ke adik gue.
Tapi hawanya ini yang banyak ini. Ternyata gue cerita pas di bawah itu ada makam juga di atas. Oh, itu makam. Jadinya Gunung Gemuruh tuh banyak orang yang untuk berziarah doang. Ziarah, bukan buat jalur pendakian. Jalur pendakian. Paling ada pendakian yang mungkin salah satu yang bilang tuh jalur tentara untuk latihan tentara. Maka jalurnya masih asri banget. Nah, itu sekali-sekalinya gue naik gunung yang gue ditongolin sosoknya si guling ini doang, si pocong itu ya. Yang lain mungkin suara-suara kuntil atau apalah udah biasa gue kan. Atau yang di gunung bongkok ini yang gue ditongolin monyet yang bentuknya wajahnya manusia. Ini si guling dan hawanya anget. Dia itu tingginya mungkin sama kayak gunung gede 2900-an, tapi gue anget ya dalam tenda. Posisinya anget ya. Hujan deras bang. Hujan deras minta ampun. Emang sih kalau kata para pendaki senior gue, senior nih, saat hujan biasanya anget, tapi ini angetnya beda. Pagi jam 4 pagian kan, biasanya dingin banget, atau jam 3 pagi biasanya dingin banget sampai kita beku gitu. Istilahnya gue ngerasa anget banget ya. Pusing banget, tapi kalau mual nggak sampai mual gue. Herannya gitu, biasanya gabung tuh bang, satu paket. Pusing sama mual tuh biasa satu paket. Bisnis gitu, rata-rata gitu. Tapi angetnya ini. Tapi sih alhamdulillah sih nggak sampai gua yang hilang kendali dalam artian kesurupan atau enggak. Teman-teman gue tim gua ada yang kesurupan enggak sih. Alhamdulillah. Karena lu mungkin karena lu berbuat kebaikan. Kade lu itu. Pertama itu, yang kedua adalah niat kita masing-masing itu semuanya niatnya cuma satu. Gue selalu pas sebelum berangkat gue bilang sama mereka, niat kita ke atas itu sampai puncak gede itu atau puncak Gemuruh doang, cuma nikmatin alam. Gak neko-neko, walaupun ada perempuan satu, gak neko-neko. Udah itu doang sih gue minta ke mereka. Dan gue selalu bilang, gue bawel, gue tipe orang yang bawel. Kalau gue bawa customer atau gak gue bawa temen gue yang naik itu, gue selalu bilang, jaga perilaku, ucapan atau tindakan. Betul. Ya mungkin ini biasanya kalau namanya pendaki ada aja yang bawa bunga dalwes ya, motik ya. Biasanya. Bukan kenangan, gue selalu mantang. Jangan sekali. Jangan sekali. Kecuali ke Bromo. Bromo kan beli bang. Oh iya banyak. Itu cerita dari Abang Oka ya. Gunung apa itu bang pertama? Gunung Gemuruh. Gunung Bongkok yang pertama. Pertama Bongkok. Bangkak. Bonusnya ada di Gunung Gemuruh. Melihat sosok pocong. Si guling. Yang mungkin kalau warnanya nggak putih, mungkin polkadot lebih enak kali bang, enak. Ya? Lebih dilihat sampai atas juga oke bang. Polkadot atau transparan. Gitu. Atau pakai lingerie kan agak gimana gitu. Pesan-pesan banyak lo dikasih sama Bang Oka nih. Tadi selama pendakian sama ceritanya itu diselip-selipin semua tuh nasihat-nasihat banyak banget sama dia. Kalau untuk satu lagi bang, untuk pesan-pesan ya, untuk pendakian, bagi untuk pemula, gue selalu bawa adalah selain tindakan yang tadi itu adalah langkah kaki. Oh iya, bener bang. Langkah kaki itu tuh harus menjaga banget karena banyak yang orang cedera ini kebanyakan kakinya kesleo. Jadi pas turun tuh kebanyakan kakinya miring, nahan supaya nggak perosok. Tapi salah kalau untuk gue selalu mengajarkan adalah kakinya lurus. Jadi kalau misalnya jatuh, duduk pun nggak langsung ke pantat kan bang, di atas kiri dan duluan. Jadi kalau gue dilepas dari cerita misteri ini, gue kasih masukan untuk pendaki pemula, untuk langkah kaki diutamakan, dijaga banget. Itu penting banget itu. Itu penting banget. Karena gue belajar sama senior gue, om gue, bokap juga dulunya. Wih mantap. Bokap, jadi kita buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Puun. Biasanya gitulah. Apalagi gue melihat selalu baca buku. Gimana cara pendakian yang baik yang benar seperti apa. Itu banyak bukunya. Banyak bukunya kok, beli aja. Yang suka alam. Bang Oka, thank you very much for your story. Oke. Makasih banyak banget gitu. Semoga Bang Oka selalu diberikan kesehatan. Ya penonton juga, saya sendiri juga rezeki diberi kecukupan. Oke. Untuk masa-masa COVID yang kena juga dampaknya. Ya, semoga tetap semangat ya. Tetap semangat.
cepet kembali semula. Kembali cepet sehat kembali seperti semula. Begitu. Keuangan, perekonomian, dan kesehatan semuanya tuh oke lah, kayak stabil lagi kayak biasanya. Oke, terima kasih. Sahabat Ruang Rimba, terima kasih udah nyaksin Cerpen Misteri. Cerita pengalaman misteri. Di sini dari Bang Oka. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment di Ruang Rimba. Channel misteri. Bang Oka, makasih banyak ya. Lagi. Ya, Pamit semuanya. pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ibadah.